terkasih, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini kami mau menerima firman, karena pada saat kami dipercaya Tuhan untuk dapat mengambil satu posisi melayani Tuhan, itu bukan sebuah bentuk pengorbanan kami, tapi itu sebuah kehormatan bagi kami. Kami percaya melalui firman Tuhan pada saat ini, seluruh jemaat Tuhan akan terus, rohnya akan terus bernyala-nyala, dan mereka tidak akan pernah kendor di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua puji-pujian kami, penyembahan kami, semua gerak fisik kami tahu kami sudah ditebus oleh Tuhan. Itulah sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami terima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Prosperous people, I grow. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya betul, saya panjang umur, saya awet muda. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Baik, saya persilakan dulu kembali. Shalom. Ya, cuaca sangat mendukung untuk kita menerima hawa yang dingin pada saat ini ya. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Belum semua membaca. Kalau membaca dengan suara yang keras, jangan terhalang dengan masker yang kita punya. Karena pada saat Bapak dan Ibu membaca firman dengan suara yang keras, itu juga akhirnya terarah padamu. Dan setan yang mendengarnya pun langsung kabur. Amin. Yuk, kita harus lagi. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Masih 70% dan sekian jumlah yang hadir pada saat ini. Jangan karena dingin, jadi suaranya juga dingin. Harus panas. 1, 2, 3. Amin. Amin. Dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, dan layanilah Tuhan. Kalau terjemahan yang lain kata dan layanilah Tuhan, dikatakan seperti ini. Dan perhatikanlah kesempatan yang baik. Ya. Jadi melayani Tuhan itu satu hal yang harus Bapak dan Ibu perhatikan, karena itu kesempatan yang baik. Setuju? Amin. Lihat, kalau Bapak dan Ibu hadir pada saat ini dan hatimu saat ini ada melihat di mimbar, dan langsung ada dalam hatimu, kapan saya seperti itu sudah jadi awal yang baik. Itu artinya memperhatikan kesempatan yang baik. Jemaat Tuhan itu tidak boleh dia pasif. Sudah, biar mereka saja, biar mereka saja, biar mereka saja. Saya seperti ini saja. Nah, lihat kembali lagi. Kesempatan yang baik itu sampai kapanpun itu tidak akan Bapak dan Ibu dapat. Maka pada saat ada perhatian pikiran Bapak dan Ibu melihat semua para pelayan, dan di dalam hati mengatakan ini kesempatan yang baik, itu berarti firman sudah masuk di dalam dirimu. Katakan amin. Katakan amin. Terjemahan yang lain berkata begini,
Jangan malas, jangan bermalas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitkan semangat rohmu untuk melayaninya. Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitkan semangat rohmu untuk melayaninya. Bapak dan Ibu bisa membuat satu perbandingan. Kalau Bapak dan Ibu bekerja hari ini dengan sebuah peraturan yang ditetapkan oleh instansi atau perusahaan, atau dimanapun Bapak dan Ibu itu bekerja, itu berarti satu yang dituntut juga jangan malas. Halo? Kalau sistem dunia mengatakan jangan malas, apalagi firman. Nah, perbedaannya apa? Orang kalau di dalam skema, orang kalau sudah sebuah aturan perusahaan, kalau dia malas ada resiko, kemungkinan besar seseorang itu karyawan itu justru lebih takut. Tapi takutnya itu bukan takut yang bisa dikatakan tertuju yang benar, tapi takutnya itu karena kehilangan penghasilan. Karena kehilangan penghasilan. Nah, sedangkan di dalam firman Tuhan berkata, jangan malas. Justru mengapa di dalam Tuhan banyak orang percaya jadi malas? Karena yang dilihat Tuhan yang tidak kelihatan. Yang dilihat suatu penghasilan yang tidak kelihatan. Sedangkan berbicara firman Tuhan, kata melayani, fokusmu, tujuanmu bukan sesuatu yang selalu kau lihat dengan mata fisik. Karena segala sesuatu yang dapat dilihat dengan mata fisik itu tidak berbicara sesuatu, itu tidak berbicara firman. Firman itu selalu melihat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu melihat sesuatu yang mungkin tadi dapat penghasilan, belajarlah untuk melihat sesuatu itu tanpa melihat penghasilan yang tiap bulan. Belajarlah bahwa Tuhan bisa membuat penghasilanmu, berkatmu lebih daripada apa yang kau lihat tadi. Katakan amin. Maka dikatakan jangan malas. Ngomong kanan kiri dulu, tunjuk dia jangan malas. Nah, ya. Ngomong lagi ke diri sendiri, saya tidak mau malas. Kalau translate yang lain, terjemah lain mengatakan begini, janganlah bermalas-malasan. Ini lebih fatal. Janganlah bermalas-malasan. Berarti sudah menjadi satu kodrat, satu karakter. Orang kalau disuruh kerja malas dan dia terus bermalas-malasan, ingat, itu bisa jadi roh padamu. Sebuah roh yang akan terus mengatur hidupmu di dalam skop bermalas-malasan. Translate yang lain mengatakan begini, bekerjalah dengan rajin. Ya. Kerajinan itu tidak akan kendur, kata firman Tuhan di dalam translate ILP. ILP-nya berkata begini, kerajinan yang tidak boleh surut dan bangkitkan semangat rohani. Coba perhatikan. Bapak dan Ibu ingin mendapat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu hanya tolak ukurnya. Bekerjalah kepada sesuatu yang tidak bisa engkau jangkau dengan intelektual. Melayani Tuhan, engkau juga pasti dapat upah. Tapi upah yang kau lihat itu yang kau dapat, itu tidak selalu berbicara yang kau lihat tiap bulan. Maka sesuatu yang tidak kau lihat dengan mata jasmani, Tuhan akan mengatur, Tuhan akan memasukkan sistem manajemen surgawi padamu. Kalau berbicara sistem manajemen surgawi, sesuatu yang tidak bisa dirumuskan, dikalkulatorkan
oleh intelektual manusia. Contoh, 5 roti 2 ikan. Dari mana itu kalau bukan manajemen sorga yang turun? 5 roti 2 ikan. Kalau yang hadir ini 5 roti 2 ikan ada di depan, saya yakin kita akan berantem. Yang badannya besar yang bisa dapat itu, yang kecil-kecil tidak mungkin dapat. 5 roti 2 ikan. Artinya begini, kalau 5 roti 2 ikan ini kita bagi kecil-kecil, mungkin masih bisa dapat semua. Halo? Perhatikan ya, perhatikan. Tapi peristiwa yang tidak mungkin jadi mungkin, 5 roti itu harus bisa memberikan makan 5.000 orang. Saya mau tanya, 5.000 orang dibagi dengan 5 roti tadi, saya mau tanya, dapat mereka kalau secara kalkulator mungkin sebesar pasir pun tidak bisa dapat. Tapi kalau 5 roti 2 ikan yang ada hari ini, jumlah kita di sini, kemungkinan besar yang angka segini, yang besar kita masih bisa dapat satu semuanya. Tapi kalau untuk 5 roti dikasih makan 5.000, tidak mungkin. Maksud saya, rajinlah bekerja di dalam hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Salah satunya melayani Tuhan, maka bonus yang kau dapat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selama kau bekerja dengan sistem aturan suatu perusahaan, satu instansi, maka lihat, engkau akan selalu bisa perhitungkan tiap bulan berapa yang kau dapat. Halo? Maka lihat, di dalam melayani Tuhan itu bukan sebuah pengorbanan. Kalau sebuah pengorbanan, saya mau tanya, berarti salib Yesus tidak sempurna. Kalau Bapak dan Ibu selama ini mau melayani Tuhan dengan konsep pengorbanan, dengan konsep mau menderita untuk Tuhan, dengan konsep menyatakan melayani Tuhan itu bayar harga, berarti Anda lagi merendahkan salib. Salib sudah sempurna, tidak perlu ada lagi korban yang lain, termasuk korban tenagamu, termasuk korban pikiranmu, termasuk korban waktumu, termasuk korban uangmu. Tidak ada. Semua pelayanan harus didasari, di saat Tuhan memberikan pelayanan itu padamu, itu sebuah kehormatan. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ngomong pada dirimu, pelayanan sebuah kehormatan. Belum semua. Pelayanan sebuah kehormatan. Bukan pengorbanan. Karena kalau tertuju kepada pengorbanan, itu nanti membuat kita juga sering jadi sombong dalam pelayanan. Halo? Masa pandemi ini, banyak perusahaan, karena keuangan perusahaan itu turun, pengeluaran banyak, penghasilan berkurang. Resiko kepada setiap karyawan bisa diberhentikan atau dikasih upah hanya sisa 50%. Dan itu wajar, tidak bisa disalahkan. Tapi di masa pandemi ini, Bapak dan Ibu tetap punya penghasilan. Sekalipun mungkin dengan sistem, mungkin pada sekarang ada yang kerja setengah hari, ada yang kerja artinya punya shift sendiri, artinya tidak perlu lagi 1 bulan bekerja, tapi Bapak dan Ibu menerima gaji tetap sama. Itu namanya pemberian kasih karunia. Halo? Halo? Amin.
bekerja 15 hari, tapi tetap digaji 30 hari. Itu namanya anugerah. Katakan amin. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini masih tetap diberkati Tuhan, ingat sekali lagi, itu bukan karena pengorbanan, itu karena kasih karunia. Nah, kita yang selalu menerima kasih karunia ini, layanilah Tuhan. Lihat itu sebuah kesempatan. Kalau itu sebuah kesempatan, itu bukan berarti Bapak ini mau berkorban sama Tuhan, tapi itu sebuah kehormatan. Katakan amin. Nah, kita melihat kembali lagi di dalam konsep hukum Taurat. Lihat, pelayanan itu baik kolektor, baik pengkhotbah, baik WL, baik semua pemain musik, singers, terus semua tim PW, tim apapun. Bahkan pada saat Bapak dan Ibu memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan persembahan untuk pembangunan, memberikan segala sesuatu ucapan syukur dan lain-lain. Ingat sekali lagi, persembahanmu, waktumu, tenagamu, perhatianmu, kalau di dalam konsep perjanjian lama, hukum Taurat, itu sebuah pengorbanan. Karena hukum Taurat selalu diukur dengan perbuatanmu. Bisa Pak? Tetapi di dalam konsep kasih karunia, di dalam konsep perjanjian yang baru, dalam konsep kasih karunia, semua bentuk pelayanan, apapun yang Bapak dan Ibu lakukan, termasuk tadi persembahan, termasuk tadi memberikan persepuluhan, termasuk tadi memberikan persembahan untuk gedung atau gereja dan lain-lain, itu sebuah kehormatan dari Tuhan padamu. Amin. Amin. Itu sebuah kehormatan. Maka lihat, kalau memiliki dasar tentang konsep kasih karunia, maka segala sesuatu yang Bapak punya hari ini pasti selalu keluar dari mulut, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Maka ingat, melayani Tuhanlah dengan talenta yang Tuhan berikan padamu. Itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan padamu. Pertanyaan saya, siapa Anda? Siapa saya? Sehingga kehormatan itu diberikan padamu. Siapa dirimu? Siapa diri saya? Siapa Bapak dan Ibu? Sehingga kehormatan itu Tuhan berikan kepadamu. Padahal di luar sana masih banyak yang lebih hebat darimu. Kalau Bapak dan Ibu melihat Pak Philip hebat di situ, masih banyak Pak orang lebih hebat dari Pak Philip di luar sana. Mau lihat, mau dengar suaranya Pak Haga, masih banyak Pak suara yang lebih bagus dari Pak Haga di luar sana. Mau lihat persembahanmu, masih banyak di luar sana orang memberi lebih daripada persembahanmu. Halo, siapa Anda dan siapa saya? Sehingga kehormatan itu diberikan padamu. Di luar sana masih banyak lebih pintar. Di luar sana masih banyak orang lebih berpengalaman dari Bapak dan Ibu dan saya. Bahkan di luar sana juga masih banyak orang lebih hebat khotbah di depan ini. Di luar sana pun masih banyak orang yang lebih canggih, di mana mereka bisa mempergunakan IT-nya lebih hebat, lebih hebat. Pertanyaannya sekali lagi, siapa kita ini? Sehingga Tuhan harus memberikan sebuah kehormatan itu padamu dan pada saya. Kalau Tuhan sudah berikan itu, sebuah kehormatan itu padamu dan pada saya, berarti di mata Tuhan Anda lebih sempurna dari yang di luar sana. Halo?
Halo? Amin. Anda dan saya yang lebih layak, Anda dan saya yang lebih terhormat, Anda dan saya lebih spesial di mata Tuhan, sehingga kehormatan itu diberikan padamu dan kepada saya. Maka layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan, jangan sampai kendor. Pernah punya celana pendek yang kalau orang dunia mengatakan karet mati? Halo? Di rumah saya ada beberapa celana pendek yang sudah karet mati. Tahu karet mati? Celana pendek itu kan ada kain, ada pengikatnya kan? Ada sebuah kayak tali pinggang di dalam. Kalau itu kendor, itu juga karena celana itu sudah faktor usia. Tapi kalau itu juga kendor, bisa juga karena orang yang memakai itu juga sekarang tambah kurus. Bisa paham? Tapi berbicara kendor, sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang tidak nyaman. Coba nanti Bapak dan Ibu datang ke gereja ini, celanamu kendor. Saya yakin selama ibadah kau akan begini. Harus dia turun. Karena kendor tidak nyaman. Kendor ini akan menciptakan masalah. Kendor ini akan membuat dirimu tidak percaya diri. Kalau kendor berarti sesuatu yang tidak nyaman. Nah, di dalam rohani ada aja saatnya engkau terlalu lesu melayani kendor. Waktu engkau melayani, yang kau doakan, enggak ujug-ujug kendor. Gimana ini Tuhan? Sudah melayani terus-menerus seperti ini, tapi tetap saja tidak dapat kendor. Maka lihat, perhatikan sini. Supaya tidak kendor, selalu membuat dalam hatimu pelayanan apapun itu kehormatan. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang tidak sehat di dalam dirimu, baik pada saat beribadah, baik pada saat melayani, dan ada sesuatu yang di dalam dirimu itu, niatmu itu belum dapat, itu salah satu membuat Bapak dan Ibu itu bisa kendor. Kalau sudah kendor, berarti harus secepatnya diperbaiki. Kalau sudah kendor, berarti secepatnya harus dikencangin lagi. Halo? Amin? Harus dikencangin lagi. Celana saya yang lama, itu kalau saya pakai sekarang tidak nyaman, karena kendor. Untuk ada penerus anak saya, akhirnya tidak terbuat. Nah, yang saya maksud sekali lagi, jangan pernah kendor. Artinya kendor ini nggak usah orang lain melihat, dirimu sendiri bisa mengetahuinya. Masa sih pakai celana kendor kau bilang, celanaku kendor nggak? Kendor nggak mungkin, bos. Engkau kan sadar sendiri kalau celanamu itu kendor. Dan tidak mungkin orang lain kau suruh mengencangkan celanamu itu, nggak mungkin. Kencangin dong. Misalnya saya lagi ikut bagian kendor, saya bilang sama ibu, kencangin dong. Gak mungkin, bos. Kendor itu sesuatu yang tidak nyaman. Kendor itu kau sendiri harus mengencangkan. Maka jangan pernah engkau tidak beribadah. Halo? Amin. Jangan pernah kau tidak beribadah. Maka lihat kembali lagi. Hanya pengorbanan Yesus yang menjadikan kita pribadi yang sempurna. Maka jangan pernah lihat, jangan pernah pandang yang Anda lakukan pada Tuhan itu sebuah pengorbananmu terhadap Dia.
Kalau itu sebuah pengorbananmu terhadap dia, berarti Anda akan meminta sesuatu balasan. Tapi itu harus sebuah kehormatan dari Tuhan padamu. Amin. Amin. Supaya kita yang melayani Tuhan, yang beribadah, tidak salah dasar. Kalau Bapak dan Ibu bisa beribadah di tempat ini, banyak orang di luar sana yang seharusnya mereka sudah waktunya beribadah, tapi tidak beribadah. Bapak dan Ibu datang beribadah, itu juga sebuah kehormatan dari Tuhan padamu. Supaya orang yang tidak melayani Tuhan pun sebagai jemaat biasa, dia tetap harus sadar waktu dia duduk beribadah, itu juga kehormatan Tuhan yang Tuhan berikan padamu. Kehormatan ini bagianmu untuk terus menjaga. Jangan sampai kendor, jangan sampai kendor, jangan sampai kendor. Yang kendor tadi itu harus engkau yang menjaganya. Harus Anda yang terus mengikatnya. Harus Anda yang cepat sadar celanamu itu masih kendor atau pas. Perbaiki langsung. Tidak perlu dipaksa orang lain untuk memperbaiki, tapi dirimu bisa memperbaiki. Mengapa? Karena kehormatan itu Tuhan sudah berikan padamu. Katakan amin. Katakan amin. Maka lihatlah, semua hal itu bahwa Tuhan memberikan kehormatan itu padamu. Yuk kita baca Yohanes 6 ayat 28. Yohanes 6 ayat 28. 1, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi istilah tadi, pekerjaan tadi yang diberikan Tuhan itu padamu, itu kehormatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu bekerja hari ini untuk Tuhan, itu kehormatan. Maka dikatakan di situ, apa yang harus supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Terjemahan lain berkata begini, mereka bertanya kepadanya, pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah? Pertanyaan mereka ini juga mirip dengan pertanyaan yang diajukan di dalam Markus 10 ayat 7. Yuk baca Markus 10 ayat 7. 1 Markus 10 ayat 17. 1, 2, 3. Coba perhatikan, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya kerjakan untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kehidupan kekal? Kata Yesus cuma satu, percaya. Halo? Yesus tidak membuat banyak syarat supaya engkau memperoleh keselamatan. Apa yang harus saya kerjakan? Yesus hanya jawab begini, percaya. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini percaya pada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kerajaan surga itu, kehidupan kekal itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tapi lihat, percaya ini memang sebuah kehormatan yang Tuhan berikan padamu. Tapi percaya ini juga harus engkau kerjakan. Halo? Halo? Percaya itu juga harus engkau kerjakan. Percaya itu tidak hanya di mulut, tapi harus dikerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bapak dan Ibu, ada sesuatu
yang pada saat engkau sudah mengetahui itu tidak mungkin kau kerjakan, tapi masih tetap kau kerjakan, tetap kau usahakan, sehingga membuat dirimu letih lesu, sehingga tidak mau beribadah gara-gara pekerjaan itu, tidak mau datang kepada Tuhan gara-gara pekerjaan itu sama artinya Anda tidak percaya. Halo? Kerjakan percaya. Saya melihat kembali lagi. Waktu Tuhan memberikan visi bagi gereja di atas bukit, bagian saya hanya mengerjakan percaya. Karena saya tahu bagian saya untuk membangun gereja di atas bukit itu tidak mungkin. Nah, sesuatu yang tidak mungkin ini supaya bisa terjadi, saya harus mengerjakan percaya itu. Dan yang bisa saya kerjakan saat itu, langkah awal selalu memperkatakan di atas bukit itu, bangun gereja Bethel. Waktu saya memperkatakan deklarasi seperti itu, itulah percaya itu saya kerjakan. Halo? Amin? Dan waktu deklarasi itu bukan karena situasi lagi senang ngomong, lagi tidak senang nggak ngomong. Kerjakan itu berarti terus menerus. Semua situasi dan keadaan kerjakan terus. Itu namanya mengerjakan kepercayaan. Orang lain tidak mendukung, kerjakan terus. Melihat tanda-tanda menjadi, kerjakan terus. Itu namanya apa yang harus saya peroleh untuk keselamatan. Kalau keselamatan itu hanya satu, tetap percaya pada Yesus. Tetapi terhadap sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, itu juga harus dikerjakan dengan konsep percaya. Saya deklarasi terus. 1 tahun belum ada tanda-tanda, bukitnya pun belum ketemu, Pak. Tahun kedua juga saya tetap memperkatakan, saya kerjakan terus yang saya percaya itu. Tetap juga belum ada, bukitnya juga belum ada. Tahun ketiga, tanda-tanda juga belum. Tahun keempat, tanda-tanda sudah ada. Bukit ini, tapi belum terbeli. Saya mengatakan, kalau dari sana, di atas bukit itu, yang saya kerjakan, saya sudah bisa tunjuk. Tahun pertama, kedua, ketiga belum bisa saya tunjuk karena belum ada bukitnya. Tapi tahun keempat, padahal tahun pertama pun saya sudah lewat terus dari sini. Lewat terus. Bukan berarti tahun keempat bukit ini tiba-tiba nongol dari atas. Bukan. Tapi saya belum bisa melihat itu. Akhirnya tahun keempat, di atas bukit itu. Di atas bukit itu, gereja Bethel dapat. Apakah langsung jadi? Gak juga prosesnya, tapi tetap harus saya kerjakan. Kalau Bapak dan Ibu mengalami sakit penyakit hari ini, kerjakan percaya itu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Jangan karena gak ada duit, sudahlah gak usah. Lagi ada duit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Atau sebaliknya, lagi tidak ada duit, ngomong, lagi ada duit, lupa. Itu bukan mengerjakan. Halo? Kembali lagi, berbicara percaya berarti sesuatu yang tidak mungkin. Amin. Berbicara percaya berarti di dalamnya ada iman. Iman itu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kerjakan percaya. Kalau sudah sama Tuhan Yesus, gak perlu ragu. Hari ini pun ada dan saya dipanggil Tuhan bersama-sama, pasti masuk surga. Itu mah gak usah ragu lagi. Karena itu sudah janji Tuhan padamu dan pada saya. Janji Tuhan itu tidak pernah batal. Sejahat apapun kau hari ini, kalau Tuhan sudah janjikan itu padamu, tetap kau dapat. Amin. Amin.
Itu yang saya maksud, kerjakan percaya. Harus memiliki satu komitmen. Perhatikan kembali. Tingkat kenyamanan manusia, bahkan banyak tingkat kenyamanan jemaat itu justru di suam-suam kuku. Yuk baca Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. 1 Wahyu 3 ayat 16. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nats ini hampir sama seperti garam yang tidak merasa garam lagi. Baca Matius 5 ayat 13. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan, percaya itu harus dikerjakan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan ngomong percaya, tapi ternyata ada kasus nggak percaya. Ya, jangan ngomong saya percaya, tetapi ada masalah nggak percaya Tuhan selesaikan. Itu namanya nggak mengerjakan. Wahyu, perhatikan di kitab Wahyu. Di daerah sana ada 2 jenis air, yang panas, yang dingin. Nah, kalau panas dan sungguh-sungguh panas, rebus telur juga bisa matang, betul tidak? Halo, bisa? Bisa. Dingin, benar-benar dingin, itu membuat makanan beku juga bisa. Artinya yang panas berfungsi, yang sangat dingin juga berfungsi. Yang suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas. Saya mau tanya, mau masak apa? Masak singkong, Pak? Tidak akan makan. Maka lihat, perhatikan. Jemaat itu, orang percaya itu masih memiliki level. Level yang pertama panas. Panas, makanya dikatakan berkobar-kobar, tetap semangat, jangan kendor, layani Tuhan. Itu panas. Yang kedua itu dingin. Dingin itu masih ada kesempatan dia mendapat Injil, mendengar Injil, bisa bertobat. Tapi level yang ketiga, tidak panas, tidak dingin. Maka kata firman adalah lebih baik engkau panas sekalian atau dingin sekalian. Jangan yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku ini, bagi banyak orang percaya, tingkat kenyamanan disinilah yang paling banyak. Jadi orang masih suam-suam kuku, dia nggak ibadah 1 bulan pun dia tetap nyaman. Dia sudah tidak beribadah 3 minggu, 1 bulan, 5 bulan, dia juga tetap nyaman kok. Bapak dan Ibu jangan salah, masa pandemi ini dibuat oleh aturan pemerintah. Gereja ada saatnya tidak boleh beribadah, semua harus di rumah. Hati-hati, justru ini juga banyak membuat akhirnya volume jumlah yang suam-suam kuku juga bertambah banyak. Makanya jangan heran masa pandemi ini orang sekarang lebih nyaman ibadah di rumah. Kalau dia ibadah sambil makan kacang goreng. Kalau dia lagi ibadah, dia sambil makan, itu bukan ibadah. Dan dia tetap merasa nyaman dengan ibadah seperti itu. Itu suam-suam kuku. Halo? Halo? Orang kalau sudah panas 1 minggu pun dia gak ibadah, rasanya bosan. Kalau orang yang lagi dingin dan orang tidak pernah ibadah, itu nggak perlu kita bahas. Karena memang dingin, warnanya jelas. Bisa banget?
Yang suam-suam kuku ini yang tidak jelas. Coba koreksi diri kita masing-masing. Kalau nggak beribadah 1 minggu, 2 minggu, ada nggak rasa kita itu, Tuhan. Tapi kalau sudah nggak ada rasa lagi, itu yang sangat berbahaya. Amin. Amin. Prosperous people. Nah, ini kurang semangat. Prosperous people. Ini belum berapi-api. Prosperous people. Garam tidak merasa garam lagi. Kalau garam tidak asin lagi, dengan apa dia diasinkan selain dibuang? Orang kalau di pantai, dia pasti tahu bagaimana mengolah garam. Air laut menjadi garam, pasti tahu. Waktu saya di Bitung juga pernah memperhatikan itu. Coba perhatikan. Garam, ya ini garam. Ini garam. Ini garam, tapi tidak merasa garam lagi. Kalau garam ini ada di sini, yang garam yang banyak ini tadi, ini garam tapi tidak merasa garam lagi, artinya busuk, taruh di sini, maka yang besar ini pun tidak akan jadi garam lagi, dia akan ikut busuk. Maka kata firman, garam yang tidak terasa asin lagi, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi kecuali dibuang. Nah, garam yang tidak merasa garam ini lagi, kalau dia ditempatkan pada tempat yang dimana garam masih ada, maka garam yang merasa garam tadi itu akan menjadi tidak merasa garam lagi, karena ada yang busuk di situ. Selain diinjak-injak. Nah, kembali lagi, mari. Kalau jadi garam yang sungguh-sungguh. Kalau panaslah yang sungguh-sungguh. Jangan yang suam-suam kuku. Amin. Amin. Maka lihat, hidup kita sekarang adalah hidup yang sudah dibawa kasih karunia. Coba perhatikan. Perjanjian yang lama itu sebuah perjanjian yang sudah usang, yang tidak berlaku lagi. Karena perjanjian yang lama itu perjanjian antara Allah dan manusia, yaitu Adam. Allah dan Israel rusak dibuat Adam, rusak dibuat oleh bangsa Israel. Batal. Sebuah perjanjian bisa terjadi kalau ada 2 orang yang mengikat janji. Kalau seseorang itu berjanji tidak ada pada orang atau orang kedua, maka itu bukan sebuah janji. Janji itu ada 2 orang. Jadi kalau janji itu yang 2 orang ini salah satu membatalkan, berarti batal perjanjian. Dibilang janji berarti sepakat sampai janji itu diselesaikan. Nah, perjanjian lama yaitu perjanjian antara Allah dan manusia, yaitu Adam. Adam membatalkan karena jatuh dalam dosa, batal. Maka perjanjian yang lama itu bukan kitab Kejadian, Keluaran 5, Bilangan dan sampai Maliaki. Bukan itu, tapi perjanjian yang lama yang dimaksud sini adalah perjanjian antara Allah dan manusia Adam. Itu sudah usang, batal. Maka perjanjian yang lama ini condongnya kembali kepada sistem hukum Taurat. Hukum Taurat dasarnya adalah perbuatan. Dan kita sekarang yang hidup sejak Yesus
Ingat sekali lagi, sejak Yesus mati, sejak Yesus finish di kayu salib, sejak Yesus sudah membuat satu korban dirinya sendiri, mulai dari situlah perjanjian yang baru itu terjadi. Perjanjian yang baru itu apa? Perjanjian yang baru itu perjanjian antara Bapa dan Yesus. Bukan lagi antara Bapa dan manusia, tapi antara Bapa dan Yesus. Halo? Maka perjanjian yang baru itu antara Bapa dan Yesus sempurna. Yesus secara manusia juga sempurna. Artinya Yesus tidak pernah melakukan satu dosa. Satu dosa pun Yesus tidak pernah lakukan secara daging. Berarti Yesus secara manusia sempurna, Yesus sebagai anak Bapa juga sempurna. Maka perjanjian antara Bapa dan anak ini sempurna. Katakan amin. Kesempurnaan Yesus secara daging itu selesai di kayu salib. Kalau Yesus di kayu salib dipaku, bukan berarti Yesus anti sakit. Dia pun merasakan namanya paku itu seperti apa. Dia juga merasakan bagaimana tombak itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia juga bisa merasakan bagaimana garam atau cuka masuk yang disiram kepadanya. Dia bisa merasakan itu secara daging. Tapi dagingnya ini, sakit penyakitnya ini, itu tuntas sempurna tanpa dia membuat satu pemberontakan kepada Bapaknya. Maka hidupmu dan hidup saya sekarang harus ada dalam perjanjian yang baru itu. Amin. Perjanjian yang baru ini yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Itu yang sekarang harus Bapak dan Ibu miliki. Maka perhatikan, perjanjian yang lama dikatakan seperti ini. Jika kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan, hari ini pun kita tidak pernah ada yang sempurna, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Perjanjian lama juga mengatakan jika kita melakukan, hendak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tidak ada persembahan kita pun yang sempurna sampai saat ini. Perjanjian lama juga berkata, jika kita mendengarkan suara Tuhan, hari ini pun tidak ada yang sempurna mendengarkan suara Tuhan. Jika kita mematuhi, hari ini pun tidak ada seorang pun yang sanggup mematuhi. Jika kita tidak mematuhi, maka Anda dihukum. Itu perjanjian yang lama. Maka tidak ada yang bisa melakukan sempurna hukum Taurat. Hukum Taurat itu Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib, beserta semua hukumannya. Yang Anda tadi tidak bisa lakukan di hukum ini, itu Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Katakan amin. Maka lihat, di dalam perjanjian yang baru, ini yang harus Bapak dan Ibu lebih sadar. Bapak dan Ibu harus lebih sadar kasih karunia Tuhan daripada dosamu. Karena kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosamu. Bapak dan Ibu harus sadar, tinggal dalam kasih karunia. Orang yang sudah mengerti kasih karunia, lihat. Karena Yesus itu sudah melakukan padamu apa? Yesus kita sudah diampuni. Karena Yesus kita sudah diampuni. Karena Yesus Anda sudah sembuh. Karena Yesus Anda diberkati. Karena Yesus kita dibenarkan. Karena Yesus kita menjadi kudus. Karena Yesus Anda hebat. Karena Yesus juga Anda diterima. Karena Yesus juga Anda dicintai. Itu semua ada di firman Tuhan. Sadar dengan hal ini. Bapak dan Ibu harus jauh lebih sadar. Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Dosa-dosamu itu Yesus sudah tuntaskan di kayu salib. Anda hanya terus tinggal dalam kehormatan yang Tuhan percayakan itu padamu. Tinggallah terus dalam kehormatan itu. Waktu Tuhan memberikan kepadamu ibadah hari ini, itu sebuah kehormatan. Hari ini Bapak dan Ibu ikut beribadah, itu sebuah kehormatan. Bapak dan Ibu melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan. Jangan pikirkan yang lain-lain. Itu sebuah kehormatan. Kalau sebuah kehormatan berarti ada sesuatu yang sangat spesial bagimu. Amin. Amin. Ada spesial sangat bagimu. Miliki ini
ini, sadar ini. Jangan hanya semata-mata karena perubahan finansial. Anda sangat kecil di hadapan salib kalau segala sesuatu hanya tolak ukurnya finansial. Anda akan menjadi seorang pribadi yang sangat-sangat kecil di hadapan salib. Halo? Amin? Jemaat Tuhan harus lebih sadar dengan kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan harus lebih sadar Tuhan mencintaimu daripada menghukummu. Kasih karunia Tuhan selamanya, Tuhan itu mengasihi kita lebih dari semuanya. Itu kita semua harus sadar. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan anggur dan tubuh. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Jemaat Tuhan, perhatikan. Di kitab Kolose 2 ayat 10 berkata begini, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Alkitab berkata, dan di dalam Kristus kamu penuh. Kamu tidak memerlukan apa-apa lagi. Kristuslah kepala atas segala pemerintah dan penguasa. Kalau Bapak dan Ibu sudah penuh di dalam Kristus, berarti tidak ada lagi kekurangan. Tidak perlu lagi ditambahkan, karena kita sudah penuh. Maka perhatikan, tubuh dan darah Kristus. Alkitab berkata, yang tidak boleh melakukan ini adalah orang yang tidak percaya pada Yesus. Hanya itu. Kalau Bapak dan Ibu hari ini tidak percaya kepada Yesus, Anda tidak boleh melakukan ini. Tapi selama Bapak dan Ibu percaya pada Yesus, Anda berhak melakukan ini. Karena waktu kita melakukan ini, maka kita menceritakan, membangkitkan lagi gelora iman kita, api roh kita tentang memberitakan kematian Yesus di kayu salib. Melalui kematian Yesus di kayu salib, ada darah harus tertumpah, ada daging harus terpecah-pecah. Dan itu diberikan bukan untuk kepentingan Bapa, bukan juga untuk kepentingan Tuhan. Itu semata-mata hanya untuk kepentinganmu dan kepentingan saya, untuk menerima keselamatan itu. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama
segalanya. Terpujilah ya Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah ya Tuhanku di atas segalanya. Mari semua angkat tubuh. Roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik. Tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik ini menjadi sempurna waktu engkau memakannya. Tubuhmu sempurna, sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Karena tubuh yang sempurna masuk di dalam tubuhmu, maka tubuhmu pun menjadi sempurna. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus. Darah Yesus yang tercurah merupakan sebuah kebenaran yang harus engkau terima. Darah melambangkan nyawa. Dan darah Yesus sudah ada padamu dan pada saya. Waktu kau meminumnya, maka semua darah yang tidak sempurna dalam tubuhmu akan Tuhan sempurnakan. Ini darah Yesus, kau terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan minum. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Untuk ku memuji-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segala. Lagi katakan Yesus, 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 padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Untuk ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami sadar apa yang kami lakukan hari ini itu sebuah kehormatan Tuhan terhadap kami. Siapa kami sehingga Tuhan mempercayakan kehormatan ini? Hari ini kami sadar bahwa apa yang kami terima semua karena anugerah Tuhan. Mulai hari ini, apapun yang kami lakukan, kami akan selalu melihat itu sebuah kehormatan, sebuah kehormatan, sebuah kehormatan dari Tuhan. Itu yang membuat kami tidak akan pernah kecewa dengan apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami untuk gedung gereja dan lain. Tuhan akan menggantikanmu berlipat kali ganda. Diberkati semua pekerjaanmu, diberkati keluargamu, bahkan diberkati apapun engkau sentuh, Tuhan buat berhasil. Maka kita mendeklarasikan firman Tuhan ini. Maka manakala saya di gereja ini, dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan luas di tempat ini.
Amin. Silakan duduk. Mari semua katakan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, Amin.